Nah, sekarang saya mau dengar teriakan-teriakan dari pengusaha ini, Mas Andi. Kalaulah tadi pemerintah belum memfokuskan memberikan stimulus kepada pengusaha, bisa tidak kekhawatiran terbesar gagal bayar dari perusahaan? Efek dominonya seperti apa? Gini, biasanya bad economy makes good policy. Kalau lagi dalam keadaan ekonomi yang melambat atau memburuk, biasanya kita berembuk akan membuat kebijakan yang tepat. Saya lihat ada 3 langkah nih. Pertama dulu, mengenai lapangan pekerjaan. Kita harus pastikan lapangan pekerjaan itu tetap aman, sehingga level konsumsi kita tetap terjaga. Oleh karena itu, pemerintah harusnya memastikan insentif itu langsung, dan saya mendukung, sudah pernah dicoba sebelumnya, adalah bagaimana caranya menjaga level konsumsi itu tetap stabil, jangan anjlok. Karena kalau anjlok nanti ada yang namanya self-enforced downward spiral. Akan orang semakin turun konsumsinya, orang semakin turun, dunia usaha melihat investasinya tidak menjanjikan, akhirnya semakin turun, dan ini akhirnya semakin parah. Nah, oleh karena itu kita harus balik, pastikan pemerintah menyampaikan trust level yang tinggi kepada masyarakat dan kepada pasar. Jadi menurut saya kebijakan pertama adalah memastikan angka konsumsi itu terjaga. Caranya bisa, kalau dulu dicoba bantuan langsung tunai, pernah dicoba. Kalau sekarang sudah nggak bisa, pakai teknologi, kita bisa conditional cash transfer. Mungkin untuk para calon pekerja itu bisa diberikan insentif yang langsung ada di kantong mereka, sehingga mereka menjaga pola konsumsinya. Sehingga lapangan kerja akan tetap terjaga, dan perusahaan-perusahaan tadi yang Mbak Sinta bilang di tekstil yang padat karya itu, mereka bisa tetap menjaga jumlah lapangan pekerjaannya, nggak melakukan PHK. Kedua, menurut saya otoritas keuangan OJK, industri sektor keuangan ini mulai bisa memilah-milah satu persatu per sektor dan per company. Mana yang dibutuhkan kelonggaran bayaran cicilan pokok misalnya, atau ada keringanan bunga, diberikan waktu yang agak panjang, sehingga mereka tidak terbebani. CFO-nya nih, direktur keuangannya nggak langsung terbebani, tapi langsung proaktif. Sektor keuangan, perbankan atas dorongan dan supervisi OJK proaktif ke industri yang terdampak seperti industri padat karya. Oke, mana yang perlu kita bantu? Jadi kita sama-sama, we're in this together, pegangan tangan kita. Pengusaha, sektor keuangan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, harga-harga bahan pokok. Ini saya udah berulang kali. Ini sama Bro Bayu ini udah sering banget kita bicara. Bahwa ini Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan di sini dynamic duo. Ini kesempatan mereka untuk mengubah, oke lah, ini sistem kuota ini nggak jalan dalam keadaan kayak begini, karena harga gula sekarang naik. Oh, ini emak-emak teriak nih, harga gula naik. Terus bawang putih naik juga, bawang bombay naik. Bawang bombay bro, naik. Nah, jadi bagaimana kalau kita misalnya ganti ini sistem dengan sistem tarif. Saya udah mendorong dari debat pilpres yang kemarin. Oke, sistem kuota itu bagus untuk perlindungan dan lain sebagainya, tapi dalam keadaan seperti ini calls for extraordinary measures. Kita ubah sistem kita buka, tapi kita kontrol tarifnya. Kita sudah bisa kok, dan ini sudah dijalankan. Jadi sistem kuota kita ganti, sehingga gejolak harga-harga bahan pokok yang biasanya datang bulan Ramadan, ini bisa kita antisipasi dan kita bisa kontrol. Sehingga nanti kekhawatiran kurangnya pasokan bawang putih, kurangnya pasokan gula, itu bisa kita antisipasi dan jangan membebani, karena dengan harga naik sedikit aja itu angka kemiskinan pasti akan melonjak. Sehingga akhirnya target-target pembangunan pemerintah Indonesia Maju ini bisa tidak tercapai. Jadi menurut saya 3 langkah ini harus kita lakukan segera, jangan menunggu untuk diwujudkan. Baik, itu kondisinya seperti itu Bu Sinta, ini harga-harga makin naik, bahkan bisa juga diterapkan mengenai pilih-pilih mana yang paling membutuhkan diberikan bantuan keringanan pembayarannya, bagaimana? Iya, jadi saya setuju, memang cash flow ini yang paling utama ya. Kita mau memberikan stimulus, insentif itu bagus, tapi kalau cash flow-nya memang nggak ada ya akan sulit ya. Jadi memang tidak hanya untuk UMKM, tapi secara menyeluruh para pelaku usaha, cash flow ini menjadi satu beban yang sangat berat saat ini. Jadi memang kami juga sudah konsultasi ke OJK ya, juga kami menghimbau bahwa bagaimana bisa membantu untuk misalnya penundaan
bunga, pembayaran bunga, restrukturisasi kreditnya sendiri. Tapi juga kita melihat saat ini kalau kita lihat suku bunga pinjaman itu kan belum turun signifikan suku bunga acuan gitu BI. Jadi itu juga tidak banyak membantu. Tanpa kodif aja itu sudah sulit. Apalagi sekarang dengan kodif gitu. Ini perlu diperhatikan. Tapi mungkin saya juga mau menyampaikan memang kita kalau melihat stimulus insentif ya, kita melihat kan ada fiskal dan non fiskal ya. Kalau fiskal itu memang tadi kalau targeted, sebenarnya sektor-sektor targeted mana saja kami sudah sampaikan. Jadi Kadin sudah menyampaikan ada 19 sektor ya yang benar-benar targeted terkena karena masalah juga import ekspor ini gitu. Jadi kebanyakan yang memang mempengaruhi produksinya tadi saya katakan import, kemudian juga ada masalah ekspor marketnya gitu ya. Jadi ini memang perlu dibantu mungkin secara fiskal juga, makanya akan dievaluasi dari segi PPh 25-nya, kemudian ada juga PPh 21 ya, karena ini juga akan mempengaruhi pekerja. Kalau kita penundaan PPh 21, ini kan berarti kita bisa menunda pembayaran income tax untuk pekerjanya ya. Jadi sehingga ini akan membantu juga tadi kalau kita lihat dari segi bagaimana kita bisa menambah cash, memanage dari segi cash yang harus kita manage gitu. Jadi dari segi sebenarnya yang kita lihat di sini, kita nggak bisa lihat hanya dari segi bagaimana meningkatkan revenue, tapi lebih sekarang bagaimana meng-cut cost gitu. Cut cost ini yang paling penting saat ini kita harus lakukan gitu. Nah ini mesti kita lihat. Saya juga melihat non fiskal ya, karena kalau non fiskal ini juga penting. Tadi kita sampaikan mengenai perizinan ya, kami sudah mengusulkan juga untuk relaksasi penyederhanaan dari segi LAGTAS misalnya, import ekspor. Ini benar-benar harus diperhatikan. Selama ini terlalu banyak rekomendasi dari satu kementerian, kemudian sekarang ini banyak sekali yang masih hold izin-izin import juga bahan baku dan bahan penolong. Kita nggak usah bilang finish good, kita bicara bahan baku dan bahan penolong. Jadi ini tanpa Kodif 19 saja ini sudah masalah, apalagi dengan Kodif 19. Jadi ini harus ada relaksasi dan harus dipercepat prosesnya, karena pada saat ini kita sangat membutuhkan bahan baku tersebut gitu. Jadi ini saya rasa proses sekarang kan ada Inatrade juga masuk ke dalam Indonesia National Single Window. Ini memang harus ada integrated sistemnya. Jadi ini sekarang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Nah mungkin yang terakhir saya juga mau sampaikan perlunya structural reform. Bagaimanapun juga structural reform dan pengembangan infrastruktur itu tetap dibutuhkan gitu. Nah, structural reform itu yang sekarang obatnya kita selalu mengatakan dengan RUU Ciptaker, RUU Perpajakan, ini kan structural reform yang perlu untuk diperbaiki pemerintah. Ini saya rasa penting juga. Nah, Mas Firman, kalau tadi sektor pengusaha sudah berteriak harga-harga makin naik, ini di awal 2020 pertanyaannya dengan wabah virus corona, kita bisa selamat tidak di 2020? Aduh, ancaman terbesar krisis bisa di depan mata? Iya, selamat, insya Allah selamat ya. Artinya pertumbuhan 4%, 4,2%, 4,5% itu masih dalam bayangan kita. Menurut saya yang harus dilakukan sekarang adalah segera kita buat stress test ya, dan sensitivity analysis. Sektor-sektor mana yang terpapar paling dalam, mana yang terpapar lebih ringan. Dan sektor-sektor yang terpapar lebih dalam itu yang perlu penanganan dan intervensi dan stimulus dari pemerintah. Termasuk juga membaca perekonomian kita dari sisi sektor manufaktur sampai sektor jasa, dari sisi sektor formal sampai sektor informal, dari pekerja sampai buruh tani, dan memastikan bahwa tidak ada yang ketinggalan. Kemudian koordinasi antara otoritas dan juga pelaku usaha menurut saya itu sebuah kunci ya. Karena selain sensitivity analysis, kemudian stress test, behavior dan perilaku di market, menurut saya yang paling paham adalah pelaku pasar. Pelaku pasar adalah pengusaha, bisa pengusaha besar, pengusaha menengah, atau sektor UMKM. Dan pemerintah, OJK, Bank Indonesia tentu perlu mendengar apa yang dirasakan oleh pelaku pasar. Saya rasa pertemuan hari ini antara Kadin dan Presiden perlu kita apresiasi ya. Dan kita berharap pertemuan seperti ini itu akan lebih intens dan akan lebih masif lagi.
Sehingga solusi dan juga stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah, oleh OJK, oleh Bursa Efek, kemudian oleh Bank Indonesia itu akan jauh lebih tepat sasaran. Baik. Nah Pak Bayu, ini kan kebijakan dilakukan pemerintah akan dievaluasi selama 3 bulan. Tapi sekiranya kucuran dana 10,3 triliun ini perlu dievaluasi dalam hal apa saja yang paling penting? Jadi kalau pertama kita apresiasi bahwa sudah ada dana 10 triliun itu. Karena kadang-kadang sesuatu yang stimulan yang kecil itu kalau tepat, ya, timingnya tepat, sasarannya tepat, itu bisa menimbulkan multiplier effect yang besar sekali. Nah, Prof. Firman kalau ngajar ilmu ekonomi itu pasti ada salah satu bagian yang cerita tentang namanya rational expectation, ekspektasi rasional. Nah, ini menurut saya yang harus kita bangun. Ya. Kita harus bangun bahwa ekspektasi kita atau harapan kita secara rasional melihat permasalahan ini dengan jernih dan objektif. Pertama, ini masalah gitu. Jangan dianggap ini sesuatu yang denying gitu, disepelekan. Tidak, ini masalah dan serius. Tetapi dua hal. Satu, kita pernah mengalami juga seperti ini yang lalu dan kita selamat. Tidak hancur kok ekonomi Indonesia gitu. Dan yang kedua, ada indikator-indikator, ada faktor-faktor yang membuat mungkin kita bisa lebih optimis. Satu, di belahan bumi utara, saya sudah katakan tadi, belahan bumi utara kan masuk musim panas. Ini influenza, dan dari sisi penyakit, kalau musim panas, influenza itu akan turun, gitu ya. Kedua, Cina sudah mulai, tadi sudah dikatakan, sudah mulai menurun, dan sudah mesin produksinya sudah mulai ada, gitu. Kita memasuki siklus-siklus di mana konsumsinya tinggi, terutama menyebar merata di seluruh Indonesia dan pada kelompok-kelompok masyarakat, UKM, rumah tangga kecil dan lain-lain, yaitu Ramadan dan Lebaran. Jadi kalau misalnya itu kita manfaatkan, maka kita akan punya sebuah optimisme untuk melihat ekonomi kita akan lebih baik. Yang mungkin katakanlah untuk sekedar untuk bicara hipotesis, mungkin 4 bulan sampai dengan 6 bulan lah kita akan susah ini. Itu artinya bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Kita tinggal 2-3 bulan lagi. Stimulan apa yang bisa kita berikan untuk menjaga konsumsi pada 2-3 bulan ke depan. Saya kira itu yang menjadi kritikal. Tadi Mas Andi sudah mengatakan beberapa contoh, Mas Firman juga demikian, Bu. Jadi kalau kita bersama-sama bekerja dan kemudian memanfaatkan momentum itu, maka rasanya kita akan bisa melewati dengan baik dan semester kedua ekonomi Indonesia tidak akan seburuk yang dibayangkan. Karena saya sangat yakin setelah kondisi krisis seperti ini dan terjadi di banyak negara, di negara-negara lain juga melakukan stimulan dan mereka akan bekerja sangat keras untuk membangkitkan lagi dan meningkatkan ekonomi. Jadi itu akan berdampak pada kita gitu. Jadi kalau tadi itu yang saya setuju dengan Sandi. Kalau kita pesimis, jadinya malah makin ambruk. Kalau kita optimis, itu mungkin bisa akan lebih baik. Virus corona ini membuat pasar keuangan kemudian bergejolak. Pertanyaan nanti selanjutnya adalah bagaimana kemudian membangun optimisme tadi. Sesaat lagi Indonesia Business Forum kembali bersama Anda.